Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita lanjut lagi membahas dasar-dasar Corel Draw ya. Jadi di sini kita masih membahas tool-tool yang di sebelah kiri ini, tool-tool di sebelah kiri ini. Jadi kemarin atau bulan lalu atau berapa bulan yang lalu kita sudah bahas ini Pick Tool, Shape Tool, Crop Tool, Zoom Tool, dan Freehand Tool. Mungkin di video ini kita akan membahas semuanya. Karena ini tool-tool-nya ini ada yang hampir mirip semua ya, ada yang mau hampir mirip fungsinya. Jadi mungkin ini kita akan bahas, karena tool-tool yang di bawah ini, fungsinya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sering, digunakan atau bahkan tidak pernah saya gunakan, karena tidak menuntut, pekerjaan saya untuk menggunakan tool-tool itu. Oke, jadi kita lanjut lagi, yang tool pertama di sini yang akan saya bahas yaitu ini, Smart Fill Tool. Jadi fungsinya itu yaitu mewarnai mewarnai kotak-kotak atau gambar gambar yang sudah tervektor. Misalkan ini kotak-kotak yang saya buat gini, kotak gini, ya. Sini kita bisa warnai, setiap, eee, gambar yang tergaris ini, yang bergaris. Misal kita ini nih, yang mau kita warnai ini, jadi ini karena ini dia terbatasi, ada sekatnya, maksudnya apa namanya istilahnya. Nah, jadi dia akan mewarnai ini sesuai garis ini. Karena dia tidak lubang di sini, maka yang bagian ini akan terwarnai. Begitu pula yang di dalam sini. Jadi cuman ini ya yang tidak ada batas-batas gininya yang akan terwarnai. Jadi kita coba dulu, kita coba. Jadi gini ya. Jadi cuman yang ada garis-garisnya gitu terwarnai. Nah, kita warnai lagi dulu, kita ganti warnanya dulu, kita warna kuning. Jadi kasih warna kuning ya guys. Oke, ganti warna lagi. Nah, sini warna hitam, kita ganti warnanya lagi jadi warna hijau. Klik kiri ya guys untuk mengganti warnanya, warna dalam objek, klik kiri. Ya, sekarang kita warnai bagian, ini lagi yang L atas. Nah, kenapa warna hitam? Karena di sini settingannya. Sini settingan, kita warna biru, kita ganti saja. Oh, ini anu ya, apa namanya? Ini outline. Yang ini baru yang di dalamnya, vektornya. Jadi kalian rubah saja di sini. Kalau untuk outline-nya di sini, oke gitu aja. Jadi gitu aja fungsi dari Smart Fill ini. Fungsinya untuk mewarnai ya guys. Misal kita, sudah menggambar ya, misal kita ini, saya coba dulu menggambar. Ini misal kita sudah menggambar garis-garis ya. Nah, misal kita gambar, ini saya suka sekali gambar mata-mata ya guys. Jadi coba tebak gambar apa yang mau saya buat. Jadi di sini saya akan membuat mata Rinnegan. Dari Negan guys. Ini kita efek flip. Jadi saya coba dulu guys. Ini kita pakai for clip.
Jadi, saya tambahkan sedikit ya, kemarin saya, lupa jelaskan fungsi dari oke, sekarang mata ini emang sudah jadi mata Renegan-nya kita tekan fill saja, Smart Fill, terus kita kasih warna Renegan warna ungu ya, ini waduh, oh jadi, fill tool ini nggak bisa, mewarnai, eee, apa namanya, tidak bisa mewarnai objek yang sudah masuk ke ini, nggak bisa ngewarnai objek yang sudah masuk ke power clip, atau nggak bisa masuk mewarnai objek yang sudah masuk di dalam objek. Jadi kita harus masuk di dalam mata ini dulu untuk mewarnai, eee, objek yang di dalam itu. Jadi caranya kita kontrol dan kita klik 2 kali, nah maka sudah kita masuk di mata ini yang warna biru ini sudah kita akan masuk eee, ke dalam layarnya, band curve. Di sini tinggal kita warnai, tinggal kita klik fill, nah jadi kita klik, nah kita klik saja dulu guys, ya ya. Oke, sudah jadi. Nah, jadi kalau kita gunakan fill ini mewarnai sesuai garis-garis ya guys. Tapi sebenarnya juga kita bisa menggunakan ini, kita pilih objeknya dan kita klik kiri. Tapi bedanya bedanya ya guys, saya kasih dulu perbedaan. Perbedaan. Perbedaan fill tool dengan diwarnai langsung dengan menggunakan pick tool. Jadi misal kita ini ya, kita warnai dengan pick tool. Ulang ya, ulang. Misal ini kita warnai dengan pick tool. Ini kita kasih kuning, terus kita kasih hijau. Terus sekarang kita pakai pick tool ya, fill tool. Ini tadi pakai pick tool, warnainya langsung pakai pick tool. Kalau pakai fill tool, perbedaannya lihat. Jadi kalian lihat sendiri ya. Ini kita kasih warna yang sama. Aduh. Oke, kita warnai dulu saja dulu. Kita warnai. Terus kita kasih warna kuning. Warna kuning ya. Oke, terus kita warna lagi di luarnya. Terus kita kasih warna apa ini? Ya, oke itu. Nah, di sini kita pilih pick tool. Ya, jadi perbedaan dari ini pick tool, ini menggunakan pick tool tadi ya. Ini menggunakan fill tool. Smart fill tool. Fill tool. Jadi kita klik dulu yang menggunakan pick tool saja, mewarnai menggunakan pick tool. Jadi perbedaannya seperti ini dia. Ya, kita lihat. Jadi gini dia perbedaannya. Dia tidak dia tidak akan mengganggu objek yang sudah kita buat, tapi dia akan membuat objek baru atau vektor baru ya guys. Jadi itu dia kelebihan dari ini Smart Fill Tool. Jadi warnanya itu dia akan membuat vektor sendiri sesuai garis yang tercipta dalam gambar ini. Oke, jadi itu dia perbedaan antara mewarnai langsung dengan pick tool dengan menggunakan fill tool. Tapi sebenarnya kalau kayak gambar begini mending kita menggunakan pick tool ya. Nggak usah pakai smart fill tool karena semakin banyak layar yang akan terbuat. Jadi kita hapus ini. Saya hapus ini. Oke, jadi mungkin ini gambar matanya sudah selesai ya. Begini saja, nggak usah diterusin. Oke, jadi matanya seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk Smart Fill Tool ini, nggak terlalu saya sering gunakan karena lebih enak pakai mewarnai pakai pick tool ya guys.
Tapi dari kalian aja yang mana kalian suka, silakan pilih kesukaan kalian yang mana. Oke, lanjut lagi ke tools ini, rectangle tools. Jadi ya pasti kalian tahu ya fungsinya ini rectangle tool, yaitu membuat kotak persegi panjang ini, ya intinya kotak-kotak lah, kotak-kotak gitu. Ya itu saja fungsinya. Terus ini lagi ada point rectangle tool. Jadi dia membuat garis dulu gini, garis terus kotak panjang. Jadi kita untuk membuat garis panjang ini kita klik kiri tahan dulu, jangan langsung dilepas, klik kiri tahan, terus dilepas, nah, barulah ditarik. Jadi kita membuat poin dulu, poin titik garis, poin, poin pertama, terus kita garis, tarik garis. Poin kan itu kalau dalam SIG itu garis ya. Ya garis, kita tarik garis gini baru lepas. Nah, maka terbentuklah, kita bentuk segi panjang, kotak, apalah. Jelasnya antara segi panjang dan kotak atau balok. Oke, itu saja fungsinya, ya sama saja ini saudara-saudaranya di bawah. Ini dia bulat, bulat, elips, bisa bentuk elips. Untuk membuat bulat sempurna kita tekan kontrol. Membuat bulat sempurna ya kita harus tahan kontrol. Nah, tahan kontrol ini bulat sempurna. Tapi kalau kita tidak tekan kontrol ini bisa jadi elips. Jadi elips kayak gini. Oke, ini masih ada di bawahnya ini 3 poin, tapi nggak usah ya. Nggak usah saya bahas ini. Karena intinya tujuannya dia itu dia membuat semacam kayak gini bundar-bundar untuk mempermudah menggambar ya guys. Jadi fungsi ini sangat penting juga guys kalau kita misal mau menggambar simple begitu. Karena dari bulatan-bulatan, kotak-kotak itu bisa membuat objek atau desain-desain yang menarik ya guys. Seperti contoh ini ya. Seperti contohnya saya buat, tunggu dulu, saya rubah dulu terusnya. Nah, seperti contoh ini ya guys. Nah, terus kita putar guys. Nah, seperti contoh gini kotak-kotak ya guys. Ini cuman kotak tapi sudah membuat desain atau objek yang lumayan menarik ya guys. Ini kalau eh, bahasa desain gen orang desain dia ini namanya Nirmana atau apa ya? Ya Nirmana kalau nggak salah. Jadi ini kotak-kotak ya, kalau kita tambah lagi ini. Jadi itu fungsi kenapa dibuat ini kotak, supaya kalau kita mau buat desain yang simple atau ini kan masih bisa dibentuk lagi kotak ini, kotak lagi bisa lagi dibentuknya desain lain. Ya banyak macam lah bisa kita buat kotak-kotak ini berbentuk bagaimana. Yang jelas ini bisa berbentuk desain lain. Oke, ini bundar tadi sudah, terus poligon. Ini dia kita bisa atur sudut bentuk segi 5, segi 4, segi 6, segi 6 dan seterusnya. Ini kita di sini tinggal atur saja di sini mau kita berapa seginya. Oke. Jadi di sini diatur bagian perseginya, sudut-sudutnya berapa. Oke, ini ada juga star. Kita bisa atur juga sudutnya berapa yang kita mau. Ini ada lagi kompleks star, dia lebih banyak lagi. Kayak bendera Israel. Ya. Jadi gitu kita bisa tambah sudut. Oke, lanjut lagi ke ini spiral juga ada kayak anti nyamuk gitu. Ya, jadi ini kotak-kotak ya sama semua ya guys.
Intinya kita membuat objek yang simpel langsung jadi, kotak ya kotak, kalau gambarnya kotak, kotak, kalau gambarnya arah panah ya arah panah. Oke, itu saja fungsi dari tool ini, tool rectangle tool, ellipse tool, spiral tool, rough shape tool. Jadi fungsinya itu menggambar objek vektor. Oke, lanjut lagi. Ini table tools. Ya membuat table lah, fungsinya membuat table. Seperti kalau di kayak misal ada kita disuruh desain-desain macam kayak label nama, papan nama, atau apa gitu yang biasa eee, kita disuruh biasa itu yang kayak seperti di Excel, daftar nama guru, biasa dicetak di spanduk, X-banner, dan lain-lain sebagainya, kita bisa gunakan ini. Jadi sistemnya kayak kayak seperti Excel, guys. Ini, kita bisa atur panjang. Jadi gitu intinya, ini table kayak kalau kita mau buat table nama begitu, seperti absen, absen guru, dan lain sebagainya, kita gunakan ini, table tool. Jadi ini tool yang nggak pernah saya pakai sih. Mungkin ini kalau anak bangunan atau apa mungkin dia pakai ini ya. Ini kalau caranya dipakai ini mungkin kita ini misalkan objek ini kita mau ukur ya berapa kepanjangannya. Nah, terus kita tarik gini. Nah, sini sudah membentuk jadi 51 sentimeter. Jadi dari sudut sini ke sini dia itu ukurannya 50. Jadi fungsi tool ini mungkin memudahkan menaruh ukuran begini ya tanpa diketik-ketik lagi secara manual. Ya mungkin itu fungsinya, guys. Karena saya juga jarang menggunakan ini, alias tidak pernah. Mungkin anak bangunan ya, guys. Misalkan kita buat denah rumah ya, misal kita anak bangunan atau anak sipil itu kan biasa disuruh ukur bangunan, ukur tanah. Misalkan dia tanahnya gini, nah terus tinggal dia tarik ke sini, tarik ke, oh coba, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa diatur-atur gitu. Kita coba lagi dulu. Jadi kita tarik. Nah, oke. Nah, di sini sudah tertera ukurannya. 75 ya, intinya sekian-sekian gitu. Dan di sini juga ada sudut. Misalkan mungkin sudutnya kita mau cari. Nah, misalkan sudut ini ya. Hmm, Nah, itu sudutnya sudah kita dapat. Misalkan sudutnya ini, aduh, ulang, ulang, guys. Jadi misalkan ini, oh salah ya, guys. Jadi cara menggunakannya itu kita klik, tarik, nah kita sudut deh. Jadilah sudutnya. Jadi ini mungkin fungsinya untuk orang yang bagian sipil bangunan. Jadi cara menggunakan toolnya itu kita klik tahan, tarik sampai mana mau kita ambil sudutnya. Misalkan di sini kita stop, klik klik kirinya kita lepas dan kita tarik deh. Nah, sampai di sini kita klik lagi. Kita klik. Oke. Jadi gitu ya, guys. Fungsi dari tool Angular Dimension Tool. Jadi mengukur dimensi ya. Dan di sini ada right angle next ya, right angle tool. Ini fungsinya ya ini kayaknya dia fungsinya membuat garis-garis gitu.
Nah, kayak gitu dia. Jadi fungsinya itu kayak seperti membuat, misal kita buat bagan gini, balok-balok, terus kita mau sambungkan, ya kita pakai ini. Nah, ya, kita pakai itu. Atau kalau kayak berbelok tadi itu kita pakai ini. Aduh, kayak gini, kita klik tahan terus, nah kita tarik saja di sudutnya. Jadi kita klik tahan terus cari di mana mau kita taruh. Ya. Nah, jadi dia akan mengikuti ya guys, mengikuti pola gambarnya dan fungsi scan-nya. Oke, sekarang kita gambar dulu kotak. Sekarang kita tool berikutnya ini, extrude tool dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali extrude, extrude dan lain sebagainya. Di sini extrude ini fungsinya sebagai ini, kalau kita mau buat dia jadi kubus, tinggal tarik gini. Nah, dia sudah jadi kubus, kubus box. Jadi fungsinya itu dan masih banyak tool di dalam sini. Kita coba satu-satu. Ini ada blend. Cara menggunakan blend itu kita pertama buat kotak kayak gini. Buat kotak lagi gini. Terus kita klik blend. Mana blend, 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 blend. Ini blend. Terus kita klik ini. Kita klik objek yang di depan dan kita tarik ke belakang. Maka akan tercopy sampai ke belakang mengikuti. Ya, misalkan kan objeknya ini besar ya. Besar, di depan besar dan di belakang kecil. Jadi dia mengcopy dari objek ke depan menjadi ke kecil. Sekarang kita coba objek kecilnya di depan dan objek besarnya di belakang, kita blend. Maka dia akan mengikuti objek yang di belakang. Dia akan mengecil ke besar. Jadi dia yang mengikuti mana layar pertama ya guys. Oke, lanjut lagi di sudah blend contour. Fungsi contour itu dia yaitu membuat apa ya namanya istilahnya. Ini misalkan ini kita mau taruh warna lagi di sebelah kayak seperti ya, istilahnya stroke. Nah, jadi ini sudah ini ada warnanya kayak seperti stroke gitu. Nah, kalau kita mau buat beginian, ini namanya contour, contour. Jadi stroke sama seperti membuat stroke, setiap pinggiran warna ini dia akan semakin ke banyak semakin memudar warnanya. Jadi warna abu-abu, putih, putih, putih dan akhirnya jadi putih ya guys. Jadi fungsi kontur itu kontur begitu. Kontur. Itu biasanya kita gunakan saat misalnya kita membuat ini text tool. Nah, terus kita kontur. Kita kontur. Nah, kenapa nggak ada muncul? Mungkin karena konturnya putih kita ganti jadi merah. Nah, seperti itu guys. Jadi kita kurangi dulu. Nah, kita kurangi ukuran. Jadi gitu guys. Dia kayak seperti memberi struk di belakang objek. Mohon maaf ya guys karena ada tool yang saya langkahi guys. Saya lupa guys ini. Jadi text tool. Jadi fungsinya text tool itu ya membuat teks, membuat huruf, angka, objek, simbol dan lain sebagainya guys. Yang seperti ini. Nah, kita ubah. Nah, kalau kita mau ukurannya kembali ke pick tool dan kita tarik-tarik gini. Oke, jadi itu saja yang text tool, mudah, simple, nggak ada yang
kalau orang sudah pandai komputer ya pasti mengerti ya fungsinya teks. Ini teks, memberi teks, gambar, icon, karakter dan lain sebagainya. Oke, sudah kita bahas contour, kita bahas destroyed. Destroyed ini misalnya kita buat kotak gini, kita mau buat dia kayak hancur-hancuran gitu, tinggal kita klik ini destroyed-nya. Destroyed. Ini kita bisa atur. Nah, ini kita atur kehancurannya, mau hancur seperti bagaimana. Di sini kita bisa atur di sini setting atur. Oke, sudah destroyed, kita next tool berikutnya drop shadow. Jadi drop shadow ini fungsinya ya memberikan shadow di belakang objek ya. Itu fungsi dari drop shadow. Di sini kita bisa lihat posisi-posisi bayangannya. Di sini ada rata tengah dan lain sebagainya. Oke, tinggal kalian explore saja mana yang kalian suka ya. Misalkan ini ya, tinggal itu klik itu. Oke, next lagi supaya mempersingkat waktu saya gaspol saja, tidak terlalu oke, dan transparansi fungsinya ya untuk mentransparansikan objek. Misalnya ini mau saya transparansi, tinggal ini kita klik objeknya ya. Nah, tinggal kita geser, tahan, klik kiri dan geser untuk membuat gradasi ini objek. Jadi ini blue, transparansi linear. Kalau kita pakai uniform dia akan menyeluruh transparansinya. Jadi gitu guys. Kita next lagi, sudah transparansi offloaded. Ini offloaded dia ini mengubah ini garis-garis yang ini kita rubah. Ini jarang juga saya gunakan guys, tidak menuntut pekerjaan saya, jadi tidak pernah saya pakai. Entah bagaimana fungsinya ini, mungkin yang bagian yang punya sering pakai ini project ya, entah dari project apa ya, mungkin mempermudah dia jadi dibuat ini. Intinya ini yang apa istilahnya ini, poin-poin ini pengukuran objek ini, karena objek itu diukur dari ini garis biru ini ya, bukan diukur dari objek yang dibuat tapi diukur dari garis ini. Jadi misal objeknya ininya lebarnya 1 meter dan objeknya 1 sentimeter ya, maka yang ini dihitung, garis biru yang ini dihitung 1 meter. Oke, next. Oke, sudah kita bahas semua ini. Kita next lagi di color airdrop. Jadi ya pasti kalian tahu ya, dari simbolnya saja ini mengetes warna atau mencari warna ya. Misalnya kita mau cari warna ini ya, terus kita tinggal tuangkan dia kemana. Ini mencari warna, misalkan kita cari warna pink, Anda bisa ya kalau di label warna. Misalnya kita ini cari warna hijau, nah tinggal kita berikan warna gitu. Oke, jadi kayak seperti smart fill ini, smart fill tool, tapi dia lebih mencari warna objek. Misalnya ini warna merah, itu saya dapatkan ya. Kayak seperti vektor wajah itu kita harus biasa kalau pemula itu kan belum tahu warna-warna gradasinya gitu, jadi kita harus cek warnanya supaya bisa lebih 3 dimensi gitu. Oke, karena susah mencari warnanya jadi kita next lagi. Intinya dia fungsi tool ini seperti smart fill tool, tapi dia lebih mencari warna yang mau kita cari warnanya atau objek yang mau kita copy warnanya. Oke, dan di sini ada outline. Fungsi dari outline ini misal kita buat garis ya. Misal kita buat garis dari ini saja, pen tool, spasi.
Di sini pen tool ini, nah di sini kita outline pen tool, kita bisa atur outline-nya 10, 0,5 dan lain sebagainya. Jadi fungsinya itu ya mengatur ketebalan outline atau garis. Oke, next berikutnya. Jadi di sini kalian di bagian outline ini kalian bisa atur-atur sudut dari outline ini. Ini bisa kotak, bisa melengkung gini. Ini sudutnya ini bisa melengkung, bisa ini kayak kotak gini. Jadi kalian bisa gini atur gini. Jadi line-nya akan melengkung gitu. Oke, sudah outline pen, kita next lagi di fill tool. Ya, ini hampir sama ya, cuman ini dia smart, ini fill tool. Hampir sama fungsinya. Ini fill tool, cara pakainya itu pertama kita klik objek yang mau kita warnai, misal ini kita klik, terus kita klik fill tool, kita pilih ini uniform, misal uniform. Nah, kita cari warnanya, terus kita klik OK. Itu sudah terganti warnanya ya. Itu sebenarnya sudah terganti warnanya. Coba kita kasih warna agak gelap ya guys. Nah, jadi itu warnanya sudah terganti ya. Jadi tinggal kalian explore aja ya guys. Di sini saya akan cuma menunjukkan fungsi-fungsinya. Jadi itu kalau kita saya berikan saja dasar-dasarnya bahwa ini fungsinya ini dan lain sebagainya. Fungsinya ini ya tinggal kalian pahami saja dan explore lagi. Saya cuma tunjukkan fungsinya. Dan next lagi sudah uniform fill dan lain sebagainya, ini fungsinya, ini tekstur. Nah, maka dia akan berubah warnanya. Oke, sudah fill tool, kita next ke ini intersect. Intersect ini sama seperti yang lain, cuman dia ini memberikan kesan warna gradasi ya guys. Di sini kita bisa berikan banyak warna dalam gradasinya. Jadi ini dia mengatur warna dari biru muda, biru tua, biru dan lain sebagainya guys. Jadi itu fungsi dari intersect ini. Oke, jadi mungkin itu saja pengenalan semua tools ini. Semoga kalian mengerti ya guys. Saya juga ngantuk ini menjelasinnya guys. Oke, semoga kalian paham penjelasan dari semua tool ini. Jadi tutorial untuk tools ini sudah habis. Jadi pembahasan berikutnya kita akan bahas tool yang bagian atas ini guys ya. Sekian dari tutorial ini. Jika ada salah kata, salah ucap, menyinggung, atau cara bicara saya kurang bagus, kurang lancar dan sering salah gitu, dan belepotan dan kurang jelas, mohon dimaafkan ya guys, karena saya juga di sini baru belajar guys. Jadi mohon dimaafkan. Jadi untuk mendukung channel saya ini silakan kalian like, share, and subscribe channel ini untuk mendukung agar bisa berkembang dan menjadi channel nomor 1 di dunia tentang percetakan atau yang membahas di dunia digital, industri digital, dan lain-lain sebagainya. Oke guys, sekian dari tutorial panduan dasar-dasar Corel Draw. Tunggu ke part 3-nya ya guys. Jadi ini sudah habis tool yang sebelah kiri di part kedua. Jadi tunggu lagi di part ketiganya, kita bahas tool yang di bagian atas ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time, guys.